Komisi Pemberantasan Korupsi masih Apa itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus dan corruption. Artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian. Perkataan menghina atau memfitnah dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK. Jadi, korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Apa dampak korupsi? Dampak korupsi terhadap perekonomian tidak bisa dianggap enteng. Setidaknya ada 5 dampak buruk korupsi terhadap perekonomian negara, seperti yang dipaparkan oleh para ahli. Jika korupsi tak bisa ditanggulangi, bukan tidak mungkin perekonomian negara bisa jalan di tempat atau bahkan terpuruk. Dalam hal ini, yang menjadi korban adalah rakyat. Korupsi dianggap sebuah kejahatan luar biasa karena memiliki dampak yang masif dalam jangka pendek maupun panjang. Dampak-dampak korupsi di berbagai bidang. Yang pertama, dampak ekonomi. Kedua, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Ketiga, dampak birokrasi pemerintahan. Keempat, dampak terhadap politik dan demokrasi. Kelima, dampak terhadap penegakan hukum. Dan terakhir, dampak kerusakan lingkungan. Apa hubungan korupsi dengan ekonomi? Sejumlah studi menyatakan negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung memiliki rasio pajak rendah, belanja publik besar tapi tidak optimal, dan investasi asing yang kecil, dan semua itu terbuktinya terjadi saat ini di Indonesia. Menurut Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0 hingga 100. Angka ini turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Dengan indikator tersebut, artinya praktik korupsi di Indonesia masih begitu besar. Indonesia Corruption Watch melaporkan perdagangan adalah sektor yang paling merugikan negara karena kasus korupsi dengan nilai 20,9 triliun rupiah, disusul sektor transportasi dan sumber daya alam. Namun Presiden Joko Widodo berdalih dan menyebut turunnya indeks persepsi korupsi tidak berpengaruh terhadap iklim investasi di Indonesia. Menurut Mauro, korupsi memiliki korelasi negatif dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan dengan pengeluaran pemerintah untuk program sosial dan kesejahteraan. Hal ini merupakan bagian dari inti ekonomi makro. Kenyataan bahwa korupsi memiliki hubungan langsung dengan hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif, maupun kuratif. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara. Salah satunya lewat indeks persepsi korupsi atau juga disebut dengan IPK. Di sisi lain, meningkatnya korupsi berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini, inefisiensi terjadi, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan lebih banyak kebijakan, namun disertai dengan maraknya praktek korupsi. Bukannya memberikan nilai positif, misalnya perbaikan kondisi yang semakin tertata, namun justru memberikan negatif value added bagi perekonomian secara umum. Misalnya anggaran perusahaan yang sebaiknya diputar dalam perputaran ekonomi, justru dia alokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya terbuang masuk ke kantong pribadi pejabat. Berbagai macam persoalan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Dan berikut ini adalah hasil dari dampak ekonomi yang terjadi. 1. Memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, menurunkan tingkat investasi. Ketiga, menurunkan kualitas sarana dan prasarana. Keempat,
menciptakan ketimpangan pendapatan. Kelima, menciptakan kemiskinan. 1. Korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Data Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional menunjukkan bahwa negara-negara maju memiliki tingkat korupsi yang rendah. Sementara di negara-negara berkembang, tingkat korupsi sangat tinggi. Data ini menunjukkan korupsi berkolerasi dengan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, PDB per kapita, kesenjangan sosial, hingga tingkat pertumbuhan sumber daya manusia. Di negara ekonomi rendah dan berkembang, korupsi marak terjadi di sektor perizinan hingga pengadaan barang dan jasa. Para pengusaha di negara ini menggunakan uang dan koneksinya untuk menyuap agar memperluas perizinan, memanipulasi kebijakan, serta mekanisme pasar. Walau demikian, ada sebagian pihak menyetujui kondisi ini dengan dalih korupsi adalah poros roda perekonomian atau teori Grease dulu. Mereka berargumen suap pada perizinan membuat usaha lebih mudah berkembang dan cepat dalam produksi. Kondisi ini banyak terjadi di negara dengan sistem kelembagaan yang tidak baik dan pengurusan izin yang berbelit-belit. 2. Korupsi menurunkan tingkat investasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi sebuah negara, terutama Foreign Direct Investment atau juga yang disebut dengan FDI atau investasi langsung dari luar negeri. Kondisi ini terjadi ketika investor asing cenderung berinvestasi di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah. Mereka beranggapan investasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi yang tinggi akibat pungli dan suap. Akibatnya, keuntungan mereka di negara tersebut tidak akan maksimal. Investor yang masuk ke negara itu juga cenderung investor yang korup. Investor jenis ini biasanya menghasilkan produk yang tidak berkualitas, namun dapat beroperasi karena bersedia memberi suap. 3. Korupsi menurunkan kualitas sarana dan prasarana. Penetapan anggaran yang dimanipulasi untuk kepentingan sendiri dan golongan dapat menyebabkan rendahnya kualitas sarana dan prasarana sebuah negara. Hal ini terjadi karena korupsi oleh penyelenggara negara telah menyebabkan misalokasi sumber daya. Dalam kaitannya dengan perekonomian, misalokasi ini menyebabkan pembagian anggaran yang tidak tepat guna. Anggaran pembangunan infrastruktur bagi majunya perekonomian akhirnya tidak mendapatkan porsi yang sesuai. Belum lagi jika ditambah anggaran infrastruktur itu dikorupsi. Sudah anggarannya kurang, disunat pula oleh para oknum. Akibatnya, infrastruktur yang dibangun akan berkualitas rendah. 4. Korupsi menciptakan ketimpangan pendapatan. Berbagai penelitian menunjukkan tingkat korupsi berdampak pada ketimpangan pendapatan yang diukur berdasarkan Gini rasio. Hal ini terjadi karena orang kaya memiliki pengaruh dan kesempatan untuk melakukan suap dibandingkan orang miskin. Penelitian Jung Sung Liu dan Sajid Kaur dalam jurnalnya menyatakan ketimpangan juga terjadi akibat pemungutan pajak yang tidak adil. Ini terjadi karena orang kaya menggunakan pengaruh politiknya untuk meringankan atau mengubah kebijakan pajak bagi mereka. Orang kaya dengan bebas melakukan hal tersebut karena banyak oknum yang korup di parlemen dan ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk menyeret koruptor ke ranah hukum. 5. Korupsi menciptakan kemiskinan. Korupsi sendiri memang secara tidak langsung menciptakan kemiskinan, tapi korupsi telah melemahkan perekonomian, menutup lapangan pekerjaan, hingga ketimpangan pendapat yang akhirnya menciptakan kemiskinan. Korupsi menutup kesempatan untuk masyarakat miskin memperbaiki kehidupannya. Mereka kebanyakan tidak memiliki pengaruh dan uang untuk memanipulasi kebijakannya atau mengambil keuntungan dari korut-marutnya perizinan dan layanan publik di sebuah negara. Akhirnya, kekayaan hanya dimiliki segelintir orang yang punya uang dan kuasa. Contoh apabila korupsi terjadi seperti pada gambar 1, 2, dan 3. Pada gambar 1, melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Pada gambar kedua, orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap akan semakin kaya. Dan pada gambar ketiga, orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan. Berikut ini grafik 5 provinsi dengan jumlah laporan kasus dugaan korupsi terbanyak yang diterima KPK pada bulan Januari sampai bulan Juni pada tahun 2023.